Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ailsa Aurelivia Irawan, mahasiswi Universitas Semarang, Fakultas Ekonomi dengan program studi manajemen kelas pagi dengan NIM B111210002. Saya akan menjelaskan resum pemahaman hukum bisnis di Indonesia. Mata kuliah aspek hukum dalam bisnis yang diapu oleh Ibu Yuditya Dias Sukmadewi. Di sini saya akan menjelaskan resum pemahaman hukum bisnis di Indonesia. Pengertian hukum adalah peraturan yang bersifat mengikat. Peraturan tersebut telah ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah yang dimana memiliki sanksi yang tegas dan mengungkap terhadap orang yang melanggarnya. Tujuan hukum yaitu hukum untuk mengatur dan mengertikan masyarakat, untuk mencapai keadilan manusia dalam hidup masyarakat, mewujudkan kepastian hukum. Adapun kaidah masyarakat antara lain kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan, kaidah hukum. Kaidah tersebut terdapat tujuan, isi, asal-usul, sanksi, daya kerja yang berbeda. Klasifikasi hukum berdasarkan isinya terdiri dari dua, hukum privat dan hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antara manusia atau individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum publik adalah hubungan yang mengatur antara negara dan warga negaranya untuk kepentingan hukum. Hukum publik terbagi menjadi 4, yaitu hukum tata negara, hukum pajak, hukum pidana, hukum administrasi negara. Hukum privat terdiri dari 2, hukum perdata dan hukum dagang atau bisnis. Hukum perdata terdiri dari 4, yaitu hukum perorangan, hukum kekayaan, hukum keluarga, hukum waris. Hukum dagang atau bisnis adalah serangkaian hukum yang peraturannya mengatur keseluruhan jalan kegiatan bisnis atau usaha agar tercipta keadaan perekonomian yang tertib dan lancar. Asas hukum bisnis terdiri menjadi 2, yaitu asas hukum kontrak perjanjian dan asas kebebasan kontrak. Asas kontrak perjanjian yaitu dilakukan oleh para pihak sehingga masing-masing pihak patuh pada sebuah kesepakatan. Asas kebebasan kontrak yaitu di mana para pelaku usaha bisa membuat dan menentukan sendiri isi perjanjian yang disepakati. Klasifikasi kegiatan terdiri menjadi 3, jasa, industri, dan perdagangan. Kegiatan jasa yaitu kegiatan yang menyediakan jasa-jasa dilakukan perorangan maupun suatu badan. Contoh jasa laundry, jasa persewaan mobil, jasa asuransi, dan jasa perhotelan. Kegiatan industri yaitu mempunyai produksi barang yang nilainya berguna daripada aslinya. Contoh industri pabrik, industri film atau hiburan, industri pertambangan, dan industri pertanian. Kegiatan perdagangan yaitu seluruh kegiatan jual beli yang dilakukan orang, baik dalam maupun luar untuk tujuan yaitu memperoleh keuntungan. Contoh agen, grosir, toko, dan swalayan. Sumber hukum berarti orang yang berwenang dalam melakukan perbuatan hukum. Sumber hukum terdiri menjadi 6, yaitu pertama, peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh badan tertentu yang memiliki sifat mengikat dan kebiasaan juga adanya tetap dan berulang dalam jangka waktu yang lama. Kedua, kebiasaan. Ketiga, jurisprudensi, yaitu putusan pengadilan yang diikuti sebagai dasar keputusan oleh hakim. Keempat, traktat, yaitu 2 negara yang melakukan perjanjian mengenai suatu hal yang bersifat bilateral. Kelima, perjanjian. Keenam, doktrin, yaitu pendapat para ahli atau hukum tentang penyelesaian masalah. Maksud, subjek, dan objek hukum. Subjek hukum memiliki hak dan kewajiban. Objek hukum, segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum yang menjadi objek perhubungan hukum. Klasifikasi benda, ada benda tetap, ada benda bergerak tidak berwujud. Benda tetap, contoh tanah, rumah, gedung. Benda bergerak, contoh alat transportasi, bus, kereta, dan taksi. Benda bergerak tidak berwujud, contoh piutang, tagihan, gadaian. Yang termasuk dalam subjek hukum yaitu perorangan, contoh usaha dagang, badan usaha hukum perseroan atau persekutuan, contoh PT, CV, firma, koperasi, yayasan. Sistem hukum di Indonesia menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN.
Sistem hukum Indonesia mempunyai unsur yaitu materi, hukum, aparat, hukum sarana, dan prasarana hukum budaya, hukum pendidikan, hukum. Nama usaha yang saya beri nama Aurel Laundry sebagai pemilik modal yang bertanggung jawab penuh atas seluruh resiko dan aktivitas yang ada dalam kegiatan perusahaan saya tersebut. Dan saya dibantu 2 karyawan saya. Alasan saya memilih usaha tersebut karena menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Karena untungnya diperoleh dengan memperhitungkan biaya distribusi dan operasional. Usaha saya dalam bidang jasa laundry yang berdomisili di Jalan Gini Balu Barat nomor 21 Kecamatan Candisari. Saya mendirikan usaha laundry ini berdasarkan atas hukum KUH Per atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan KUHD Kitab Undang-Undang Hukum dan Dagang, di mana saya akan mendirikan usaha. Dengan cara pendirian 1. Pengajuan NPWP nomor pokok wajib pajak, karena ini penting dilakukan karena nantinya akan digunakan sebagai media pencatatan atas pajak yang akan dibayar atau dipotong dalam transaksi keuangan usaha saya. 2. Mengurus keterangan domisili perusahaan, di mana ini didapatkan dengan cara meminta surat pengantar RT RW. Kemudian bisa diurus di kelurahan dan kecamatan. Ini penting dilakukan karena nantinya akan digunakan mengurus surat izin perusahaan dan NPWP. Ketiga, mengajukan surat izin perdagangan atau SIP di Dinas Perdagangan Kota Semarang. Yang keempat, membuat tanda perusahaan. Kenapa perlu dilakukan? Agar perusahaan saya terdapat secara legal dan resmi setelah perusahaan saya terbentuk. Kepemilikan modal, semua resiko yang terjadi, seluruh aktivitas perusahaan karyawan saya menjadi tanggung jawab saya. Modal saya berikan sesuai perhitungan saya. Jika nanti ke depannya usaha saya mengalami kemunduran atau kerugian cukup besar, saya dapat membubarkan usaha saya. Saya akan membuat struktur organisasi perusahaan. Saya sebagai pimpinan perusahaan dan karyawan saya membantu dalam jasa laundry. Pertanggungjawaban usaha tidak hanya dari kekayaan usaha saya, namun sebagai pemilik modal tunggal. Mekanisme pembubaran dengan pengajuan surat permohonan pemberitahuan usaha dagang di Dinas Perdagangan Kota Semarang. Yang pertama, permohonan pencabutan akta kepemilikan usaha dagang. Yang kedua, pencabutan NPWP, dan yang terakhir pencabutan tanda daftar perusahaan. Jika ketiga syarat tersebut terpenuhi, maka usaha saya resmi dibubarkan. Itulah resum sumber hukum di Indonesia dan contoh badan usaha yang saya sampaikan. Dan mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam perkataan saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.